Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas mengenai masih di jenis-jenis nutrisi bagian 2. Oke, kita akan mulai menjelaskannya. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi atau mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Jadi di manusia juga ada 6 jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah lemak, yang ketiga adalah protein. Nah, karbohidrat, lemak, dan protein ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak di dalam tubuh, ya. Nah, perlu dicerna atau dipecah terlebih dahulu oleh tubuh. Jadi kenapa protein, karbohidrat, dan lemak itu harus dipecah terlebih dahulu agar dapat terserap, ya, karena dibutuhkan oleh tubuh itu sangat banyak jumlahnya. Begitu. Nah, sedangkan vitamin, mineral, sama air, ya. Vitamin mineral ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, ya. Dapat diserap langsung oleh sel-sel tubuh. Berbeda dengan yang karbohidrat, lemak, sama protein, dia harus dipecah dulu agar bisa diserap oleh tubuh, ya. Nah, sedangkan untuk air itu merupakan kebutuhan manusia yang sangat diperlukan, ya. Nanti kita akan jelaskan mengenai air ini. Selanjutnya, ya, karbohidrat, lemak, protein, sama vitamin ini merupakan nutrisi organik yang mengandung karbon, ya. Sedangkan mineral, air, itu nutrisi anorganik yang tidak mengandung karbon, ya. Oke, jadi jelas-jelas berbeda ya. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin itu nutrisi organik, sedangkan mineral, air itu nutrisi anorganik, ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan pertama, yaitu tadi 6 jenisnya. Itu pertama karbohidrat. Nah, molekul karbohidrat itu terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen. Jika digabungkan, itu nantinya akan membentuk karbohidrat, ya. Jadi molekul-molekul yang dibutuhkan karbohidrat itu ada karbon, hidrogen, oksigen. Nah, karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. Tuh kayak nasi, kentang, itu termasuk karbohidrat. Makanya kenapa orang Indonesia itu nasi itu sebagai sumber utama, ya. Makanya selanjutnya kita lihat lagi nih. 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4,1 kilokalori, ya. Terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Oke. 3 jenis karbohidrat yaitu tadi ada karbohidrat sederhana yang itu termasuk gula. Nah, gula itu di mana sih dapatnya? Dari buah-buahan, ya, madu, sama susu. Jadi kalau kalian membutuhkan karbohidrat sederhana itu ada di gula dan di buah-buahan, madu, susu, ya. Gula itu sebagai salah satu jenis karbohidrat, ya. Nah, untuk karbohidrat kompleksnya tadi ada pati sama serat, ya. Nah, untuk pati sendiri itu adalah umbi-umbian seperti kentang, ya. Umbi-umbian itu seperti kentang. Kalian bisa cari lagi jenis umbi-umbian yang lain, ya, untuk karbohidrat dari pati ini. Nah, makanan yang terbuat dari biji-bijian juga itu merupakan salah satu dari karbohidrat dari pati, ya. Nah, serat, sedangkan serat ini terdapat di selulosa, ditemukan di dinding sel tumbuhan. Ada juga untuk makanannya yaitu roti gandum, sereal, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Oke, ya. Kita lanjut lagi nih. Jadi kita udah tahu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Selanjutnya itu penyakit dan pencegahannya. Untuk penyakitnya, jika karbohidrat berlebih atau jika makanan yang berlebih itu akan menyebabkan penyakit gula atau diabetes, ya. Diabetes itu kan kalau misalkan kalian kena diabetes, ada luka di tangan kalian, itu lama sembuhnya. Karena apa? Itu penyakit diabetes kalau lama sembuhnya. Nah, penyebab utamanya apa sih? Kalau misalkan diabetes sama gula itu adalah gaya hidup, ya. Jadi gaya hidup adalah faktor utama dari penyakit gula. Seperti misalkan kalian sering makan permen dan lain-lain, ya. Itu sangat hati-hati, atau enggak makan terlalu banyak makan karbohidrat juga itu terlalu
berbahaya. Jadi secukupnya aja kalau makan ya. Oke, pencegahannya sih bagaimana Pak? Oke, pencegahannya olahraga yang teratur dan pengaturan pola makan dapat mengurangi atau menunda timbulnya diabetes lebih dari 50% gitu. Jadi olahraga ini untuk mengurangi kadar karbohidrat yang ada di tubuh kalian ya. Nah, selanjutnya adalah kadar gula dalam darah normal itu berkisar antara 60 sampai 100 miligram ya saat dalam kondisi tidak makan. Jika setelah makan beda lagi nih, kadar maksimalnya itu kurang dari 140 miligram ya per desiliter. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kedua yaitu lemak. Di lemak itu ada molekul yang lebih kecil lagi yang dinamakan dengan asam lemak sama gliserol. Nah, pengertian lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Jika kalian kelebihan lemak dari makanan yang kamu makan itu akan diubah menjadi lemak. Jadi kalau kelebihan makanan itu akan menjadi lemak. Kenapa sih perut kita gendut itu? Karena mungkin kita kelebihan makanan lalu disimpannya di dalam perut untuk menjadi lemak ya. Dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Nah, digunakan di lain waktu itu misalkan kalian berolahraga, itulah kenapa lemak yang ada di tubuh itu akan menurunkan berat badan kalian seperti itu. Fungsi lemak. Lemak menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram ya. Selanjutnya itu melarutkan vitamin A, D, E dan juga K. Menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Nah, maksud dari melarutkan vitamin itu tidak akan tersalurkan jika tidak ada lemak ya. Jadi itu melarutkan lemak itu untuk memecah vitaminnya seperti itu. Oke, selanjutnya lemak ya. Nah, berdasarkan struktur kimia itu lemak itu terbagi dua yaitu lemak jenuh. Nah, biasanya lemak jenuh ini biasanya padat pada suhu kamar ya. Kayak daging, susu, keju, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Maksudnya suhu kamar tuh gimana? Ya udah kalian taruh aja gitu ya ke suhu kamar kalian. Suhu kamar kalian misalnya nggak pakai AC ya, suhu biasa aja nggak pakai AC. Kalian taruh daging itu tetap padat ya. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau lemak tak jenuh itu kayak lemak tak jenuh itu biasanya cair pada suhu kamar. Nah, apapun benda yang cair itu seperti minyak nabati sama lemak yang ditemukan dalam biji-bijian, jika dia cair pada suhu kamar berarti itu namanya lemak tak jenuh. Nah, jadi bukan lemaknya yang dikobok-kobok jadi jenuh ya, tetapi lemak jenuh gitu ya, kayak daging, susu, keju. Maksudnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penyakit dan pencegahannya ya. Jadi lemak jenuh itu jika berlebih itu akan menghasilkan penyakit yang berupa penyakit jantung dan stroke ya. Nah, pencegahannya gimana? Yang pertama adalah untuk laki-laki ya. Disarankan tidak mengonsumsi lebih dari 30 gram lemak jenuh setiap hari. Biasanya kalau kalian melihat kayak di snack ringan itu di belakangnya tuh ada ya. Ada tabel pembuatan apakah itu ada lemak jenuhnya atau enggak. Kalian bisa mengukurnya itu di situ. Ya, kalian bisa menghitungnya berapa sih snack yang saya butuhkan ya untuk misalkan mengkonsumsi lemak jenuh itu. Kalian bisa lihat ya. Nah, sedangkan untuk wanita itu tidak boleh lebih dari 20 gram. Hindari juga memasak dengan cara digoreng dan usahakan untuk mengolah makanan dengan cara dipanggang, direbus dan dikukus. Nah, dipanggang juga tapi harus hati-hati ya. Dipanggang itu jangan sampai gosong. Kalau gosong nantinya itu akan menyebabkan kanker. Oke. Itu perlu diperhatikan kalau dipanggang. Selanjutnya adalah tambahkan buah, sayur, biji-bijian dan kacang-kacangan pada menu makanan kamu untuk memenuhi asupan nutrisi sehari-hari. Jadi sangat penting ya, buah-buahan, sayur, biji-bijian dan juga kacang-kacangan itu sebisa mungkin kalian makan juga, khususnya untuk yang masih muda. Oke, selanjutnya kita lihat lagi yaitu bagian ketiga, protein. Nah, di protein ini terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan belerang-belerang ini kadang-kadang ya. Jadi makanya dibedain warnanya karena kadang-kadang
dia warnanya jadi nggak terlalu biru sama yang lain. Nantinya kelima ini itu akan membentuk asam amino. Nah, asam amino juga terdiri dari molekul besar yaitu menjadi protein. Jadi protein itu terdiri dari molekul besar dari asam amino, maksudnya seperti itu ya. Jadi asam amino itu terdiri dari berbagai molekul-molekul besar yang akan menjadi protein. Nah, selanjutnya protein. Protein itu terbagi dari dua, yaitu dari hewan yang disebutnya nantinya protein hewani dan berasal dari daging, ikan, telur, susu, dan juga keju. Yang namanya juga hewan ya, berasal dari hewan. Sedangkan untuk tumbuh-tumbuhan atau protein nabati itu biasanya dari kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacang yang lain. Nama juga tumbuhan ya. Jadi gampangnya hewani dan nabati, bukan makanan nabati ya. Oke, bukan yang wafer itu. Kita lanjut lagi. Sumber protein terbaik itu terdiri dari kacang kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu. Wah, ternyata tempe dan tahu ini merupakan protein terbaik ya. Jadi sebisa mungkin kalian makan tahu dan tempe. Nah, ini adalah berbagai jenis regen atau untuk mengetahui nutrisi dalam bahan makanan. Bahan amilum itu lugol, kalium iodida. Nah, larutannya berwarna biru. Untuk gula itu benedict atau Velling A dan Velling B. Larutannya berwarna kehijauan, kuning sampai merah. Ini biasanya kalau kalian mempraktekkan ini itu ada namanya kertas ya. Kalau kalian celup itu berubah warna nantinya. Ya, oke. Nah, ini protein. Protein itu myelin atau biuret ya, biuret. Larutan berwarna merah muda sampai ungu. Nantinya kalau misalkan ada praktek, ini lebih enak lebih praktek sebenarnya ya. Kita lanjut lagi yaitu yang keempat, vitamin. Vitamin ini ada yang larut dalam air dan juga ada yang tidak larut dalam air. Vitamin ini ada yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C, dan larut dalam lemak, bukan larut tidak dalam air ya, dalam lemak. Vitamin A, D, E, dan K. Ya, kalau larut dalam lemak itu ADEK dan larut dalam air itu BC. Ya. Sekarang manfaat vitamin. Manfaat vitamin yang pertama adalah mengatur fungsi tubuh. Kedua adalah mencegah beberapa penyakit. Nah, untuk catatan ya, khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari karena dalam tubuh ada provitamin D. Ya. Jadi vitamin D itu terbentuk ketika kulit itu terkena sinar matahari. Selanjutnya vitamin A, manfaatnya itu menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Jadi kalau gigi kalian sering retak mungkin itu kurang vitamin. Nah, gimana cara mengatasinya? Ya udah gampang ya. Ini ada sumber-sumbernya nih. Ada susu, telur, hati, sereal, sayuran orange seperti wortel, ubi jalar, labu, dan buah-buahan. Nah, tadi ya, ubi jalar dan hati itu, hatinya itu yang dari kayak mungkin hati yang hewan kali ya, seperti itu. Untuk vitamin B, mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Nah, makanan yang harus dimakan kayak gandum, makanan laut ya kayak ikan kayak gitu ya, daging, telur, produk susu seperti susu asam, sayuran berdaun hijau, kacang. Nah, vitamin C itu adalah membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Sumbernya dari apa? Kalau vitamin C itu nggak mesti melulu itu yang dari asam ya, kayak buah jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam, dan sari buah jeruk. Cabai juga ada vitamin C-nya ya. Selanjutnya lagi kita ke vitamin D, menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium dan pembentukan tulang. Kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu dan susu kedelai. Vitamin E sekarang sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan penting bagi kesehatan sel-sel darah merah. Makanya apa? Kayak minyak sayur, kacang-kacangan,
dan sayuran berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian ya. Bagi yang sering makan alpukat berarti kalian makan vitamin D ya. Vitamin K itu membentuk pembentukan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Kayak apa aja sih tadi ya? Alpukat itu berarti ada vitamin E sama K-nya ya. Anggur, sayuran hijau, produk susu seperti asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur. Jadi satu jenis makanan itu bisa menjadi beberapa zatnya ya. Menjadi beberapa zat vitamin, ada yang C, ada yang E, ada yang K, misalkan seperti itu. Jadi nggak harus melulu satu buah, satu vitamin, nggak seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke penyakit dan pencegahannya. Vitamin C itu biasanya penyakitnya itu adalah sariawan. Kalau kekurangan vitamin C ya, berarti kalau kalian sariawan, oh saya harus makanan yang mengandung unsur vitamin C. Apa aja tadi? Jeruk, brokoli ya, cabe, yang asam-asam, asam Jawa juga bisa itu ya. Nah, pencegahannya apa? Kayak makan jeruk, stroberi, asam Jawa, brokoli, sama pepaya ya. Itu ada vitamin C-nya. Selanjutnya kelima, yaitu mineral. Nah, mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. 14 jenis mineral: kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, seng, sama magnesium. Sebenarnya ada lagi yang lain, kalian bisa cari di internet. Itu sebagai pengetahuan lain bagi kalian. Kalau kalian mau tahu 14-nya, kalian bisa cari di internet. Yang penting kalian nanti akan ketemu magnesium ya. Nah, besi di sini berarti bukan kalian makan besi ya, bukan. Ya, itu harus diperhatikan. Besi yang kalian makan itu akan berbeda. Tambahan juga, satu jenis makanan yang kita konsumsi ternyata dapat mengandung lebih dari satu jenis zat gizi. Tadi yang seperti Bapak bilang ya, kalian makan alpukat itu bisa menjadi vitamin D sama E, itu ya bisa ya. Jadi nggak satu zat alpukat itu ya udah vitamin D E aja, nggak bisa gitu ya. Ternyata ada dua. Misalnya pada susu itu terkandung protein, lemak, serta juga mineral. Jadi susu itu mengandung 3 nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Protein, lemak, juga mineral berupa kalsium. Selanjutnya ini adalah makanan yang ada mineralnya seperti telur, susu, kacang panjang, sama buah jeruk. Tadi kan buah jeruk itu vitamin C ya. Ternyata juga ada mineralnya. Jadi bisa 2 zat. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke fungsi mineral, yaitu proses pembangunan sel ya, membantu reaksi kimia tubuh. Nah, kalau misalkan proses pembangunan sel ya, di dalam tubuh manusia itu selalu berkembang selnya. Seperti pada bayi kan dia masih belum bisa menggerakkan tangan-tangannya ya. Tangan-tangannya masih belum bisa digerakkan, itu karena masih pertumbuhan yang membutuhkan mineral. Seperti itu. Kenapa bayi itu menyusui? Itu untuk membentuk sel-sel dia agar tangannya bergerak. Membantu reaksi kimia tubuh. Oke. Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ini juga sangat penting ya. Mineral kayak susu itu mengangkut oksigen. Tidak hanya air, ternyata mineral juga seperti susu itu bisa mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Pembentukan dan pemeliharaan tulang. Ini justru sangat berguna ya. Kalau kalian kekurangan mineral itu bisa menjadi osteoporosis yang kemarin ya, penyakit-penyakit mengenai tulang di bab 1. Selanjutnya ini adalah berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada kalsium tadi ya. Kalsium, besi nih. Yang utama besi adalah bahan utama penyusun hemoglobin pada sel darah merah. Sumber makanannya apa aja? Daging merah, kacang bayam, dan telur. Jadi bukan besi benar-benar besi kalian makan ya. Selanjutnya adalah kalsium nih, tadi pembentukan tulang gigi, kerja otot, dan kerja saraf. Sumbernya dari telur, sayuran hijau, kedelai, sama ya. Fosfor membantu dalam kontraksi dan reaksi otot serta pembentukan tulang dan gigi. Ya, jadi gigi itu butuh kalsium, butuh fosfor juga. Daging, gandum, keju, ternyata banyak kan daging ya. Kalau lihat-lihat di sini daging ya. Oke, daging banyak berarti ya. Potasium atau kalium mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls saraf dan kerja otot. Impuls itu maksudnya rangsangan ya. Nah, selanjutnya sodium atau natrium menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf. Jadi sama ya, kalsium, potasium.
natrium sama potasium ya. Besi. Nah, ini juga udah tadi. Iodium sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Ini ikan laut dan garam. Kalau garam jelas ya ada bacaan beriodium. Seng itu menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi risiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Jadi sengnya bukan seng bener buat di atap ya, tapi seng dalam hal mineral untuk tubuh. Oke, yang terakhir adalah yang sangat penting bagi tubuh kita, yaitu air. Air penting bagi tubuh untuk menjaga kelangsungan hidup. Kalian masih bisa makan ya, kalian bisa menahan lapar daripada menahan haus. Mengapa? Ini adalah sebuah pertanyaan ya. Kalau kalian pernah tahu ya, kalian puasa itu kan menahan lapar ya, tapi untuk haus itu sangat membutuhkan banget sepertinya kalau saat puasa. Nah, sini ada hubungannya dengan ini. Itu karena sel-sel tubuhmu itu membutuhkan air untuk beraktivitas seperti itu. Makanya air sangat dibutuhkan oleh tubuh. Berapa sih persentasenya nanti ya? Nanti akan dijelaskan persentase air yang berada di dalam tubuh. Nutrisi yang masuk ke tubuhmu tidak dapat digunakan oleh sel-sel tubuh bila tidak terlarut dalam air. Jadi air ini tadi membawa fungsi oksigen ya ke seluruh tubuh. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup itu terdiri atas air. Ya, tadi berarti kita tuh membutuhkan 72% ya, khususnya buat manusia. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernapas, berkeringat, buang air besar maupun buang air kecil. Jadi setiap kalian berkeringat itu usahakan minum ya, buang air besar maupun air kecil itu langsung minum. Kehilangan air tersebut harus segera diganti tadi ya. Setiap kalian beraktivitas kayak buang air besar, air kecil sama berkeringat itu langsung diminum. Nah, manusia itu membutuhkan 2 liter atau 8 gelas sehari. Nah, kalau kalian ingat bulan-bulan puasa nih biasanya ada iklan yang mengenai kapan sih kita harus minum dan kapan sih kita harus minum saat buka. Itu sangat penting ya, di dalam iklan ada. Minum air bukan satu-satunya cara untuk memasuk sel-sel dengan air. Kayak contohnya, kalian gak usah minum air terlalu banyak karena di dalam buah kayak apel misalkan mengandung 80% air dan daging mengandung 66% air. Itu kalau enggak dipanggang ya. Kalau air yang enggak dipanggang itu dagingnya masih segini. Seperti itu. Kayak direbus ya. Oke, nih dalam tubuh manusia yang tadi Bapak bilang 72% itu air ya. Paru-paru membutuhkan 92% air, darah itu ada 82% air. Ternyata darah itu kita mengandung air 82%. Kulit 80% air, otot 75% air, otak 70% air, dan tulang 22% air. Nah, jadi dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan air untuk menjaga otak kita. Ya, ternyata juga bisa loh, gitu ya. Selanjutnya fungsi air. Yang pertama adalah pembentukan sel dan cairan tubuh. Pengatur suhu tubuh ya. Kalau kalian kepanasan, kalian pasti langsung minum. Itu adalah refleks dari tubuh kalian yang membutuhkan air tentunya. Pelarut zat-zat gizi lain dan pembantu proses pencernaan makanan. Ya, kalau misalkan tadi kita lihat ya bahwa kayak vitamin yang lain itu harus dihancurkan dan dibawanya itu menggunakan air ya. Selanjutnya adalah pelumas dan bantalan. Nah, di sendi engsel kalau kita belajar itu kan ada bantalan ya. Tentu saja itu membutuhkan air. Kalau nggak air itu nggak bisa bergerak. Ibarat kayak engsel pintu kalian, kalau nggak dikasih oli ya itu akan dekarat ya, nggak bisa gerak. Seperti itu mungkin ilustrasinya. Dan selanjutnya adalah media transportasi. Media transportasinya apa maksudnya? Membawa darah ke organ-organ tubuh kita yang lain. Nah, itu namanya media transportasi. Jadi pembawa ya, pembawa darah ke seluruh tubuh. Media pengeluaran sisa metabolisme ya, kayak kencing dan buang air besar atau feses ya. Oke, mungkin cukup sekian materi untuk nutrisi kali ini untuk bagian yang kedua. Nanti selanjutnya kita akan belajar lagi bagian B-nya ya untuk bab 4. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.